Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan Yunus Holis, Muhammad Dwiki Iqbal, Roy Trada Prasadewa, Danu Firman Ardiansyah, dan Izzuddin Nuridwan. Kami akan mempresentasikan tentang uang, tingkat bunga, dan nilai tukar. Pengertian uang. Pengertian uang. Uang adalah setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar tersebut dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang atau jasa. Uang dapat diterima sebagai suatu alat pembayaran bagi pembeli barang atau jasa dan dapat digunakan untuk pembayaran utang. Efisiensi yang diperoleh dengan menggunakan uang pada akhirnya dapat mendorong dalam kegiatan perekonomian. Sejak dikeluarkan atau diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Kemudian menetapkan bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia inilah satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak Bank Indonesia untuk menciptakan atau membuat uang itu disebut dengan hak oktroi. Fungsi uang. Hampir semua transaksi ekonomi membutuhkan uang. Secara umum, uang mempunyai fungsi sebagai perantara untuk pertukaran dan juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Fungsi uang terbagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Uang adalah seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai 1. Alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua, alat penyimpan nilai atau store of value. Yang keempat, satuan hitung atau unit of account. Dan 4. Ukuran pembayaran yang tertunda atau standar for deferred payment. Perlu dikemukakan pula bahwa pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai pertukaran saja. Tetapi, sejalan dengan perkembangannya peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada saat ini. Yang pertama, fungsi uang asli. Fungsi asli yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Sebagai alat tukar, uang berfungsi sebagai alat tukar, medium of exchange, yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan barang dengan barang, namun cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang sebagai satuan hitung. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga ditentukan untuk menentukan harga barang atau jasa, atau penunjuk harga. Alat penyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual menerima uang pada saat ini sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang dijualnya, maka dia bisa menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang atau jasa di masa yang akan datang. Yang kedua, fungsi turunan.
sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia terhadap barang atau jasa yang semakin bertambah dan beragam tentunya tidak bisa dipenuhi melalui cara barter. Untuk mempermudah memperoleh barang atau jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang bisa diterima oleh semua orang, yaitu uang. Uang diterima di mana saja dan kapan saja. Dengan menggunakan uang, orang bisa membayar berbagai macam keperluan, seperti membeli pakaian, makanan, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Sebagai alat pembayar utang, orang terkadang membutuhkan uang. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan pada umumnya berutang untuk membangun pabrik, membeli peralatan, bahkan untuk membayar gaji karyawannya. Utang tersebut bisa dibayar dengan menggunakan uang, karena nilai sebelumnya ditentukan dengan uang. Dengan demikian, uang dapat digunakan untuk membayar utang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya menghabiskan uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa datang. Uang yang ditabung tersebut lama-kelamaan akan terus bertambah. Hal tersebut dapat mempengaruhi kekayaan. Dengan semakin bertambahnya jumlah uang yang disimpan, artinya kekayaan terus meningkat. Ini berarti uang dapat digunakan untuk penimbun kekayaan sebagai alat pemindah kekayaan. Misalnya, adalah ketika seseorang akan pindah dari suatu tempat ke tempat lain, dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang. Caranya adalah dengan menjualnya. Di tempat baru, ia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan hasil penjualan rumah yang lama. Sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, jika nilai uang stabil, orang akan lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya suatu kegiatan investasi, maka kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Dengan tingkat perputaran uang yang tinggi, biasanya kegiatan ekonomi akan lebih bergairah. Hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar. Dari penjelasan yang runtun di atas, diketahui bagaimana hubungan uang primer dengan uang beredar dicerminkan oleh keberadaan angka pelipat ganda uang. Kita juga telah mencermati faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan baik uang primer maupun angka pelipat ganda uang. Dengan arah pemikiran yang sederhana, kita dapat pula memahami bahwa uang beredar merupakan hasil pengalian uang primer dengan angka pelipat ganda uang. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor yang mempengaruhi angka pelipat ganda uang. Faktor-faktor ini tidak lain adalah faktor-faktor yang mempengaruhi determinan uang primer itu sendiri, yaitu antara lain biaya penggunaan uang giral, kenyamanan dan keamanan, biaya relatif atau opportunity cost, yaitu suku bunga pendapatan masyarakat, kemajuan layanan sektor perbankan, ketentuan otoritas moneter, dan keperluan bank akan likuiditas jangka pendek. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer. Faktor-faktor ini terkait dengan perubahan transaksi keuangan oleh masyarakat yang tercermin pada pos-pos neraca otoritas moneter, baik di sisi penggunaan uang primer, dalam hal ini uang kartal dan saldo giro atau cadangan bank umum di bank sentral, maupun faktor yang mempengaruhi uang primer atau aktiva luar negeri bersih
aktiva dalam negeri bersih dan aktiva lain yang bersih. Pada komponen penggunaan, perubahan uang primer diketahui oleh perilaku masyarakat dalam menggunakan uang kartal yang umumnya terkait dengan tingkat kemajuan perekonomian suatu negara, khususnya sektor keuangan. Sementara itu, penentuan besarnya cadangan bank yang disimpan oleh bank sentral dan perubahan-perubahan yang terjadi pada transaksi keuangan pada sisi aktiva neraca otoritas moneter lebih terkait dengan struktur dan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, apakah suatu negara memiliki sektor ekspor yang kompetitif dan struktur keuangan pemerintah yang kuat? Sementara itu, dari faktor-faktor antara lain pola transaksi masyarakat dengan luar negeri, misalnya ekspor impor dan aliran modal, perkembangan dan mekanisme di bidang kreditan serta manajemen keuangan pemerintah yang tercermin pada struktur anggaran belanja pemerintah. Faktor-faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh kekuatan struktur dan perkembangan ekonomi suatu negara. Oke, setelah membahas fungsi uang dan definisi jumlah uang beredar, pembahasan kali ini mengenai faktor-faktor yang menentukan jumlah uang yang diinginkan seorang untuk dipegang. Penentu dan tujuan permintaan uang individu dapat diturunkan dari teori permintaan aset dibahas dalam bab terakhir. Kami melihat dalam bab terakhir bahwa individu mendasar permintaan mereka untuk aset pada 3 karakteristik. Yang pertama, pengembalian yang diharapkan dari penawaran aset dibandingkan dengan pengembalian yang ditawarkan oleh aset lain, atau condong pada mana yang lebih besar. 2. Risiko dari pengembalian aset yang diharapkan. Yang ketiga, likuiditas aset. Sementara likuiditas tidak memainkan peran penting dalam menentukan permintaan relatif untuk aset diperdagangkan di pasar valuta asing, rumah tangga, dan perusahaan uang yang ingin mereka pegang. Kita harus melihat lebih dekat pada bagian bagaimana ketiga pertimbangan di atas mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, expected return. Ketika Anda memegang uang, Anda dapat mengorbankan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk bisa mendapatkan uang yang lebih besar dengan cara menyalurkan kekayaan Anda dalam obligasi pemerintah, deposito besar, atau beberapa aset lain yang relatif tidak liquid seperti kartu baseball vintage atau real estate. Karena bunga dibayarkan mata uang adalah 0, sedangkan pembayaran pada deposito akan cenderung lebih relatif konstan, yaitu perbedaan antara tingkat pengembalian uang secara umum dan alternatif yang kurang liquid. Aset dicerminkan oleh tingkat bunga pasar. Jadi semakin tinggi bunga, semakin Anda berkorban dengan memegang kekayaan dalam bentuk uang. Anggaplah misal bahwa suku bunga yang Anda peroleh dari tagihan Treasury Amerika Serikat dari salah satu bank adalah 10% per tahun. Jika Anda menggunakan kekayaan Anda untuk membeli tagihan Treasury sebesar $10.000, Anda akan dibayar oleh pemerintah pada akhir tahun sebesar $11.000. Tetapi jika Anda memilih untuk tetap menyimpannya sebagai uang tunai di berangkas dengan mula-mula $10.000, Anda memilih untuk tidak mendapatkan bunga sebesar $1.000. Teori permintaan aset yang dikembangkan dalam bab terakhir menunjukkan bagaimana perubahan tingkat bunga mempengaruhi permintaan uang. Teori menyatakan bahwa hal-hal lain sama
orang lebih suka aset yang menawarkan pengembalian yang diharapkan lebih kurang liquid terhadap tingkat pengembalian uang. Individu akan memegang lebih banyak kekayaan mereka dalam aset, bukan uang yang membayar tingkat bunga pasar, dan lebih sedikit dari kekayaan mereka dalam bentuk uang. Jika tingkat bunga naik, kami menyimpulkan itu semua tidak setara. Kenaikan suku bunga menyebabkan permintaan uang turun. Yang kedua adalah risiko. Risiko bukanlah faktor penting dalam permintaan uang. Menyimpan uang dengan berharap adanya kenaikan harga barang dan jasa bisa mengurangi nilai uang dalam bentuk komoditas yang Anda konsumsi. Karena aset yang membayar bunga seperti obligasi pemerintah memiliki nominal yang tetap dalam hal uang, namun tidak sama, kenaikan harga yang direncanakan akan mengurangi nilai real aset tersebut dengan persentase yang sama. Karena setiap perubahan dalam keberesikoan uang menyebabkan perubahan yang sama dalam obligasi tersebut, maka perubahan dalam risiko memegang uang tidak perlu menyebabkan individu mengurangi permintaan uang dan meningkatkan permintaan mereka untuk aset pembayaran bunga. Yang terakhir adalah likuiditas. Manfaat utama dari memegang uang berasal dari likuidnya. Manfaat utama dari memegang uang berasal dari likuiditasnya. Rumah tangga dan perusahaan melakukan transaksi dengan uang karena ini adalah cara termudah untuk membiayai kebutuhan mereka sehari-hari. Beberapa tujuan besar pengejaran dapat dibiayai melalui penjualan aset yang tidak liquid yang substansial. Misal seorang kolektor seni untuk membiayai kebutuhan hidupnya, ia menjual satu Picasso-nya untuk membeli rumah. Untuk membiayai aliran berkelanjutan pengeluaran yang lebih kecil pada berbagai waktu dan untuk berbagai jumlah, namun rumah tangga dan perusahaan harus memegang sejumlah uang. Kebutuhan individu akan likuiditas meningkat karena nilai rata-rata harian dan dari transaksinya naik. Misal seorang siswa yang naik bus setiap pagi tidak perlu memegang uang tunai sebanyak layaknya eksekutif bisnis yang menggunakan taksi pada jam-jam sibuk. Kami menyimpulkan bahwa kenaikan rata-rata nilai transaksi yang dilakukan oleh rumah tangga atau perusahaan menyebabkan permintaan akan uang meningkat. Sekian, terima kasih. Permintaan agregat uang. Permintaan uang agregat hanyalah jumlah dari semua permintaan uang individu ekonomi. Ada 3 faktor utama menentukan permintaan uang agregat. Yang pertama, suku bunga. Kenaikan tingkat suku bunga menyebabkan setiap individu dalam perekonomian untuk mengurangi permintaannya akan uang. Karena semuanya sama, maka permintaan uang agregat jatuh ketika tingkat bunga naik. Yang kedua, tingkat harga. Tingkat harga ekonomi adalah harga keranjang referensi barang dan jasa dalam hal mata uang. Umumnya keranjang referensi termasuk standar barang konsumsi sehari-hari. Jika tingkat harga naik, rumah tangga dan perusahaan individu harus menghabiskan lebih banyak uang daripada sebelumnya untuk membeli keranjang barang dan jasa mingguan yang biasa, untuk mempertahankan tingkat likuiditas yang sama dengan sebelum tingkat harga naik. Karena itu mereka harus memegang lebih banyak uang. Yang ketiga, pendapatan nasional real. Ketika pendapatan nasional real atau GNP naik, lebih banyak barang dan layanan sedang dijual dalam perekonomian. Ini meningkatkan nilai transaksi nyata, meningkatkan permintaan uang, mengingat tingkat harga. Permintaan agregat untuk uang dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika P adalah tingkat harga, R adalah tingkat bunga, dan Y adalah GNP real. Ketika R naik dan Y naik, untuk melihat mengapa kita dapat menetapkan bahwa permintaan uang agregat sebanding dengan tingkat harga.
Cara mengekspresikan permintaan uang ini menunjukkan bahwa permintaan agregat untuk likuiditas bukanlah permintaan untuk sejumlah unit mata uang, tetapi merupakan permintaan untuk menahan sejumlah daya beli real dalam bentuk liquid. Yang pertama, permintaan uang real agregat dan suku bunga. Dapat dilihat dalam kurva tersebut, kurva miring ke bawah permintaan uang menunjukkan bahwa untuk tingkat pendapatan real yang diberikan Y, permintaan uang real naik, sementara suku bunga turun. Yang kedua, efek pada permintaan agregat uang real mengatur kenaikan pada pendapatan real. Bisa dilihat pada kurva tersebut, peningkatan pendapatan real dari Y1 hingga Y2 meningkatkan permintaan akan keseimbangan uang real di setiap level tingkat bunga dan menyebabkan seluruh daftar permintaan bergeser ke atas. Kenaikan GNP real dari Y1 ke Y2 mempengaruhi posisi jadwal permintaan uang real agregat. Karena kenaikan GNP real meningkatkan permintaan uang real agregat untuk tingkat bunga tertentu. Kurva 2 ada di sebelah kanan kurva 1 ketika Y2 lebih besar dari Y1. Tingkat bunga equilibrium. Interaksi jumlah uang beredar dan permintaan. Tingkat bunga equilibrium. Interaksi jumlah uang beredar dan permintaan. Kondisi keseimbangan di pasar uang adalah MS sama dengan MD. Setelah membagi kedua sisi persamaan ini dengan tingkat harga, kita dapat mengekspresikan uang kondisi keseimbangan pasar dalam hal permintaan uang real agregat sebagai MS per P sama dengan L fungsi R dan Y. Mengingat tingkat harga P dan tingkat output Y, tingkat bunga equilibrium adalah tingkat di mana permintaan uang real agregat sama dengan penawaran uang real. Penentuan equilibrium suku bunga. Dengan P dan Y diberikan dan nyata jumlah uang beredar MS per P, uang keseimbangan pasar berada pada titik 1. Pada titik ini, agregat nyata permintaan uang dan nyata jumlah uang beredar sama, dan tingkat bunga equilibrium adalah R1. Pada poin 2, permintaan untuk kepemilikan uang real kurang dari pasokan, jadi ada kelebihan pasokan uang. Jika individu memegang lebih banyak uang daripada yang mereka inginkan, mengingat tingkat bunga, mereka akan berusaha untuk mengurangi likuiditas mereka dengan menggunakan beberapa uang untuk membeli aset yang mengandung bunga. Individu akan berusaha mendapatkannya, menyingkirkan kelebihan uang mereka dengan meminjamkannya kepada orang lain. Namun, karena terdapat kelebihan pasokan uang secara agregat, tidak semua orang dapat berhasil dalam melakukan ini. Ada lebih banyak orang yang ingin meminjamkan uang untuk mengurangi likuiditas mereka daripada ada orang yang ingin meminjam uang untuk menambah uang mereka. Mereka yang tidak dapat mengeluarkan uang ekstra, mereka mencoba untuk menggoda calon peminjam dengan menurunkan suku bunga yang mereka tetapkan untuk pinjaman di bawah ini. Tekanan ke bawah pada suku bunga berlanjut sampai suku bunga mencapai. Pada tingkat bunga ini, siapapun yang ingin meminjamkan uang dapat melakukannya karena kelebihan pasokan uang agregat telah hilang, yaitu penawaran sekali lagi sama dengan permintaan. Begitu pasar mencapai titik 1, karena itu tidak ada kecenderungan lebih lanjut untuk menurunkan suku bunga. Dapat diringkas, pasar selalu bergerak ke arah tingkat bunga di mana jumlah uang beredar sama dengan permintaan uang real agregat. Jika pada awalnya ada kelebihan pasokan uang, suku bunga turun, dan jika awalnya ada kelebihan permintaan, itu naik. Tingkat bunga dan penawaran uang dapat dilihat dalam kurva tersebut. Awalnya pasar uang berada dalam equilibrium pada poin 1 dengan jumlah uang beredar M1 dan tingkat bunga R1. Karena kita memegang P konstan, kenaikan jumlah uang beredar ke M2 meningkatkan jumlah uang real dari M1 per P ke M2 per P.
dengan jumlah uang beredar M2 per P. Titik 2 adalah keseimbangan baru dan tingkat bunga baru yang lebih rendah yang mendorong orang untuk menahan meningkatnya jumlah uang beredar yang tersedia. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar menurunkan suku bunga, sementara penurunan dalam jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga. Output dan tingkat bunga dapat dilihat dalam kurva tersebut. Efeknya pada tingkat bunga kenaikan tingkat output dari Y1 ke Y2 mengingat jumlah uang beredar dan tingkat harga. Seperti yang kita lihat sebelumnya, peningkatan output menyebabkan seluruh jadwal permintaan uang real agregat bergeser ke kanan, menjauhkan keseimbangan dari poin 1. Pada tingkat bunga equilibrium lama, R1, ada kelebihan permintaan uang sama dengan Q2 min Q1 pada poin 1. Sejak penawaran uang real diberikan, suku bunga dinaikkan ke atas hingga mencapai level R2 yang lebih tinggi dan equilibrium poin 2. Penurunan output memiliki efek yang berlawanan, menyebabkan jadwal permintaan uang real agregat bergeser ke kiri dan karenanya menyebabkan tingkat bunga equilibrium turun. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan output real meningkatkan tingkat bunga, sementara penurunan output real menurunkan tingkat bunga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jumlah uang beredar dan nilai tukar dalam jangka pendek. Kami menjelaskan bahwa bagaimana jumlah uang beredar dan nilai tukar jangka pendek itu mengolah informasi, bahwa peningkatan jumlah uang beredar suatu negara menyebabkan mata uangnya terdepresiasi di pasar valuta asing. Sementara pengurangan jumlah uang beredar menyebabkan mata uangnya terapresiasi. Bagian ini akan dijelaskan dari beberapa bagian yang terdiri dari pertama, hubungan antara uang, suku bunga, dan kurs. Yang kedua, uang di Amerika Serikat dan nilai tukar dolar terhadap euro. Selanjutnya, jumlah uang beredar di Eropa dan nilai tukar dolar terhadap euro. Yang pertama adalah hubungan antara uang, suku bunga, dan kurs. Untuk menganalisis hubungan antara uang dan nilai tukar dalam jangka pendek, saya menghubungkan dua diagram menjadi satu. Dalam diagram pertama, menunjukkan keseimbangan di pasar valuta asing. Bagaimana hal ini ditentukan dengan suku bunga dan harapan tentang nilai tukar yang ada di masa depan. Apakah terdepresiasi ataukah terapresiasi. Nah, kurva expected return on euro deposit itu dia kenapa miring ke bawah? Karena pengaruh perubahan nilai tukar saat ini terhadap ekspektasi depresiasi atau apresiasi masa depan. Penguatan dolar hari ini terhadap tingkat yang diharapkan yang di masa depan membuat simpanan euro lebih menarik dengan mengarahkan orang-orang investor untuk mengantisipasi depresiasi dolar yang lebih tajam di masa depan. Lalu pada diagram kedua adalah hubungan antara uang dan nilai tukar. Angka ini menunjukkan bagaimana tingkat bunga equilibrium dalam suatu negara ditentukan oleh pasar uangnya. Selanjutnya menjelaskan bagaimana kedua mata uang tersebut bisa bertemu dalam foreign exchange market. The Fed atau bank sentralnya Amerika mensuplai, mencetak uang, dan European System of Central Bank atau bank sentralnya Uni Eropa juga mencetak uang. Lalu mereka akan ada di masing-masing pasar uang negaranya masing-masing. Lalu ketika ada perdagangan internasional, kedua mata uang ini akan bertemu dalam foreign exchange market dan akan ditentukan oleh interest rate masing-masing dari
mata uang tersebut. Makanya di situ nanti akan terjadi fluktuasi dari mata uang masing-masing. Lalu yang kedua adalah uang di Amerika Serikat dan nilai tukar dolar terhadap euro. Pertanyaannya adalah, bagaimana nilai tukar dolar terhadap euro berubah ketika Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika mengubah pasokan uang di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya apa yang terjadi ketika The Fed mungkin akan takut terjadinya resesi. Lalu dia akan meningkatkan pasokan uang di Amerika Serikat. Nah, peningkatan ini akan terjadi hal yang seperti apa? Nah, jawabannya adalah pada tingkat bunga awal ada kelebihan pasokan uang di pasar uang karena The Fed meningkatkan jumlah uang karena takut resesi tadi. Sehingga tingkat bunga dolar akan turun ketika pasar uang mencapai posisi keseimbangan baru atau pada kurva yaitu poin 2. Lalu selanjutnya, mengingat nilai tukar awal dan suku bunga yang baru lebih rendah pada dolar, pengembalian yang diharapkan atas simpanan euro lebih besar dong daripada simpanan yang dolar. Pemegang deposito dolar karena itu mencoba menjualnya untuk deposito euro yang memang lebih menarik dalam waktu yang sementara. Selanjutnya, dolar terdepresiasi sebagai pemegang penawaran deposito untuk deposito euro. Pasar valuta asing sekali lagi berada dalam titik keseimbangan karena pergerakan nilai tukar menyebabkan penurunan tingkat depresiasi dolar yang diharapkan di masa depan, cukup untuk mengimbangi penurunan suku bunga dolar. Lalu yang ketiga, jumlah uang beredar di Eropa dan nilai tukar dolar terhadap euro. Misalkan Bank Sentral Uni Eropa takut akan resesi di Uni Eropa dan berharap untuk menghadangnya melalui kebijakan moneter yang lebih longgar. Nah, maka peningkatan jumlah uang beredar euro menyebabkan depresiasi pada euro, yang berarti apresiasi terhadap dolar. Sementara pengurangan jumlah uang beredar euro akan menyebabkan apresiasi euro. Lalu, hal yang pertama akan terjadi adalah Bank Sentral Eropa akan menurunkan tingkat bunganya karena ingin melakukan kebijakan ekonomi yang longgar. Sama seperti halnya Amerika, pada tahap kedua, euro akan terdepresiasi karena orang lebih tertarik untuk membeli deposito yang lebih menguntungkan pada dolar daripada euro yang sedang terdepresiasi. Nah, tetapi hal ini tidak mengganggu supply yang terjadi ada di Amerika, yaitu supply dolar. Itu perbedaannya dengan sebelumnya. Tadi yang jangka pendek, sekarang kita bahas uang, tingkat harga, dan nilai tukar dalam jangka panjang. Equilibrium jangka panjang dalam ekonomi adalah posisi yang dimana pada akhirnya akan tercapai jika tidak ada guncangan ekonomi baru yang terjadi selama penyesuaian pada lapangan kerja yang penuh atau full employment. Dalam mempelajari bagaimana perubahan moneter bekerja sendiri dalam jangka panjang, kami mencoba melihat bagaimana perubahan tersebut mengubah keseimbangan dalam jangka panjang ekonomi. Dan utama kami adalah sekali lagi adalah menggunakan teori permintaan uang agregat, yaitu bisa terdiri dari uang dan harga uang. Yang kedua, bukti empiris tentang persediaan uang dan tingkat harga. Lalu yang ketiga, uang dan nilai tukar dalam jangka panjang. Masuk yang pertama yaitu uang dan harga uang. Level harga equilibrium jangka panjang hanyalah nilai P yang memenuhi kondisi ketika tingkat bunga dan output berada pada level jangka panjangnya,
yaitu pada level yang konsisten dengan full employment. Ketika pasar uang berada dalam equilibrium dan semua faktor ekonomi sepenuhnya digunakan, tingkat harga akan tetap stabil jika jumlah uang beredar juga stabil. Fungsi permintaan uang agregat dan nilai panjang dari tingkat bunga dan output tetap juga stabil. Lalu yang kedua adalah bukti empiris tentang persediaan uang dan tingkat harga. Titik dalam kelompok di garis kurva pada kurva di samping itu menunjukkan posisi 45 derajat di mana jumlah uang beredar dan tingkat harga meningkat secara proporsional. Rata-rata tahun-tahun dengan pertumbuhan uang yang lebih tinggi juga cenderung tahun-tahun dengan inflasi yang memang juga tinggi. Yang terakhir, uang dan nilai tukar dalam jangka panjang. Peningkatan permanen dalam pasokan uang suatu negara menyebabkan depresiasi uang jangka panjang yang proporsional terhadap mata uang negara lain. Demikian pula penurunan permanen dalam pasokan uang dalam suatu negara menyebabkan apresiasi jangka panjang yang proporsional terhadap mata uangnya dan juga terhadap mata uang negara lain. Inflasi dan tingkat nilai tukar. Oke, kita masuk ke dalam inflasi. Inflasi secara artinya adalah merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau secara kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar. Disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama ada konsumsi masyarakat yang meningkat. Yang kedua ada berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Yang ketiga ada ketidaklancaran distribusi terhadap barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi juga Inflasi juga bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Penggolongan inflasi sendiri ada berbagai macam. Yang pertama kita bagi dua, inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Untuk inflasi dari dalam negeri biasanya terjadi diakibatkan oleh defisit anggaran belanja dan caranya pemerintah itu mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga makanan menjadi sangat mahal. Sementara itu inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naik. Oke, kali ini kita akan membahas perbedaan jangka pendek dan jangka panjang. Tapi dalam segi perilaku harganya. Ya. Yang pertama dalam harga panjang, harganya bersifat fleksibel dan bisa menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan. Sedangkan dalam jangka pendek, banyak harga yang bersifat kaku pada tingkat yang ditentukan sebelumnya. Karena harga berperilaku secara berbeda dalam jangka pendek dibanding dengan jangka panjang. Maka kebijakan ekonomi memiliki dampak yang berbeda pada selang waktu yang berbeda juga. Menurut model klasik, di mana hampir seluruh ekonom sepakat menjelaskan perekonomian dalam jangka panjang, jumlah uang yang beredar mempengaruhi variabel-variabel real. Dalam jangka panjang, pengurangan 5% dalam jumlah uang yang beredar mengurangi seluruh jumlah harga, termasuk upah nominal sebesar 5% juga. Sedangkan seluruh variabel realnya tetap sama. Jadi dalam jangka panjang, perubahan jumlah uang beredar tidak menyebabkan fluktuasi dalam output atau kesempatan kerja. Sedangkan dalam jangka pendek, banyak harga tidak menanggapi perubahan kebijakan moneter. Pengurangan jumlah uang beredar tidak langsung menyebabkan seluruh perusahaan memotong upah, semua toko mengubah label harga barang-barangnya, seluruh perusahaan mail order mengeluarkan katalog baru, dan semua restoran mencetak menu baru. Dengan kata lain, hanya sedikit perubahan langsung dalam banyak harga. Atau harga-harga bersifat kaku berubah
sulit berubah atau sticky. Kekakuan harga jangka pendek. Sekian presentasi dari kami. Kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.